Faktor yang memengaruhi penyerapan air ke dalam lapisan tanah. Oke. Faktor yang memengaruhi penyerapan air ke dalam tanah yang pertama itu ada tingkat porositas. Tingkat porositas batuan atau tanah itu sendiri. Sebenarnya tanah kan tersusun dari batuan-batuan kan. Jadi ini sebenarnya lebih ke tingkat porositas batuan atau tanah. Oke. Porositas itu seperti ini. Seperti ini. Jadi di sini bisa diketahui apakah air itu bisa merembes ke dan mengisi celah-celah dalam tanah atau enggak, apakah batuannya poros atau enggak. Kalau poros berarti airnya bisa masuk, airnya bisa mengisi celah-celah. Kemudian seperti ini juga poros, airnya bisa masuk, bisa mengisi celah-celahnya. Nah, sedangkan kalau di daerah sini batuannya itu tidak membuat atau tidak poros, jadi airnya tidak bisa disimpan, airnya tidak ada di celah-celah batuannya karena tidak ada celah-celah karena saking rapatnya dan batuannya tidak poros. Makanya hal itu sangat mempengaruhi faktor air yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Oke. Nah, berarti kan jelas ya kalau tingkat porositas batuan tanah, apakah dia termasuk, apakah batuannya bisa atau bercelah, apakah batuannya bercelah sehingga bisa menampung air. Oke, terus kemudian yang kedua, ini ada kemiringan lereng. Berarti kalau tingkat miring atau enggaknya itu kan berarti lebih ke topografi. Nah, topografinya gimana? Kalau misalkan di daerah yang landai, air lebih banyak terinfiltrasi. Sedangkan di daerah kemiringan tinggi atau mungkin di daerah yang miring, air menjadi atau cepat sekali menjadi ke run off atau air limpasan, jadi tidak bisa masuk ke, atau mungkin prosesnya untuk masuk atau terinfiltrasi itu lebih lama. Karena apa? Karena kemiringannya itu tinggi sehingga air yang jatuh ke bumi dia akan semacam langsung lewat sebagai run off. Run off itu air limpasan, jadi langsung lewat gitu. Kan kalau misalkan di daerah yang landai atau daerah dataran rendah itu kan ada hujan yang jatuh, maka airnya
lebih banyak ditampung di situ gitu loh. Misalkan ini air jatuh, air turun hujan. Kemudian ini ada daerah yang landai. Berarti kan lebih banyak masuk airnya. Beda lagi sama yang di daerah sini. Hujan turun. Kemudian airnya kan ke sini. Airnya menjadi air limpasan. Oke, terus selanjutnya yang ketiga adalah tingkat kelembapan. Tingkat kelembapan tanah. Nah, di sini dalam artiannya adalah semakin lembab tanah, maka air yang masuk ke dalam tanah atau terinfiltrasi semakin sedikit. Ini sama kayak manusia, ketika manusia haus, maka dia akan banyak minum air. Sama kayak tanah ketika tanahnya kering, maka dia akan banyak menerima air, air itu akan terinfiltrasi dengan banyak. Kalau misalkan sudah lembab tanahnya, sudah cukup air, maka airnya akan menjadi air limpasan tadi, run off. Kemudian yang terakhir ada dari intensitas hujan. Jadi yang paling penting di sini adalah intensitas hujan itu sangat mempengaruhi atau mungkin berhubungan dengan poin 1 dan poin 3. Jadi ketika ada hujan dengan kemudian ada tingkat porositas batuannya berporos, maka dia akan lebih banyak menyimpan air. Jadi misalkan intensitas hujannya itu tinggi atau banyak, curah hujannya banyak, kemudian tanahnya itu berporos, maka air yang disimpan itu banyak. Kemudian kelembapan tanahnya ketika tanah itu kering dengan tingkat porositas batuan dengan curah hujan yang tinggi, maka air yang masuk itu akan semakin banyak. Berbeda lagi dengan mungkin intensitas hujannya rendah, namun tingkat porositas batuannya juga berporos, dengan tingkat kelembapan tanahnya juga mungkin masih kering, maka ya untuk infiltrasinya tidak sampai melebihi waktu intensitas hujannya tinggi. Hal ini benar-benar berhubungan dengan poin 1 dan poin 3. Nah, kembali ke soal faktor yang memengaruhi penyerapan air ke dalam lapisan tanah, jawabannya adalah A, karena topografi, berarti lebih ke kemiringan lereng, kemudian kelembapan tanah, dan kemudian intensitas hujan.